tiba-tiba itu orang berdua diem, dampingan gini. Itu yang bakal masuk ke raga si Upi itu. Ada sekelebatan, pokoknya kayak sekelebatan gitu, nabrak si Didi. Plus itu si Didi nggak teriak, nggak apa, jatuh, kubrak kayak pingsan, ngelinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa nih sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue kedatangan salah satu narasumber nih, senior gue, sahabat gue, jauh dari negeri seberang, barat Jakarta. Langsung aja kita sapa narsum kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Samsul. Iya, selamat malam Bang. Bang Samsul atau biasa dipanggil GG ya? Iya, betul. Kesibukan lagi apa nih Bang? Kerja aja sih. Kerja aja. Kabar baik kan tapi? Alhamdulillah sehat ya? baik, sehat. Terakhir kali naik gunung kapan Bang? 2018 mungkin kayaknya. Wah, lumayan juga. Lumayan lama lah. Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di mana nih Bang? Gua awal mula pendakian gue di Gunung Asepan. Itu awal pertama gua mulai naik gunung. Itu tahun berapa? 2015 awal. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Asepan pada saat itu? Pas pertama pendakian itu sebenarnya nggak ada kepikiran hal-hal macam-macam ya, karena memang posisinya satu hujan doang, mungkin treknya doang yang hujan. Tapi pas udah naik ke gunung, karena teman saudara gue ini bawa temen lagi gitu, 2 orang buat ngeramein, ternyata 2 pendaki ini tuh sombong. Dan hal paling parahnya tuh pas udah mau turun, kaki temen gue bengkak dan yang satu lagi patah, jatuh ke bawah. Kita skip dulu nih Bang. Oke, siap. Epic banget nih. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian yang terkesan menurut teman-teman semua dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini ataupun ceritanya pengen dibacain di sini, bisa langsung kirimkan aja nih via email besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang pengen diangkat Bang Samsul pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini awalnya pas tahun 2015 awal banget. Itu pas udah tahun baru lah, dan itu juga posisinya gue lagi nganggur Bang. Jadi lagi nganggur, dan kebenaran saudara gue yang namanya Upi ditelepon sama nyokap tuh, disuruh ngajak gue buat liburan lah atau jalan-jalan gitu kan. Nah sedangkan Upi ini tuh orangnya hobinya itu naik gunung, daripada jalan-jalan ke pantai atau yang lainnya dia lebih suka naik gunung. Nah pas itu gue di SMS sama dia Bang, telepon balik. Ya udah, gue telepon kan langsung, gue tanyain ada apa. Kata dia tuh, ya udah kesini main ke Pandeglang, katanya ke rumah bibi. Gue juga punya saudara di Pandeglang gitu Bang. Gue main tuh di telepon, gue disuruh main dan diajak naik gunung juga. Ya karena posisinya gue memang nganggur juga, jadi ya udahlah, daripada gue jenuh atau bete, belum dapat kerjaan juga, jadi gue ikut tuh naik gunung. Nah singkat cerita, pas hari H itu juga sekitar tanggal 1 jam 10 pagi lah, masih pagi, gue langsung cabut tuh Bang ke Pandeglang naik bis. Nah udah sampai jam 4 itu posisi hujan, gue sampai di rumah bibi gue masuk ke dalam. Di dalam itu ternyata saudara gue nggak ada. Dia katanya sih lagi di rumah temennya buat ngomongin pendakian yang mau ngajak gue ini kan. Nah gue tuh disaranin buat nyusul ke rumahnya temennya Upi. Nggak jauh sih dari rumah bibi gue itu, cuman kata bibi gue nanti aja karena posisinya itu hujan juga kan. Pas gue sampai itu hujan, jadi nunggu hujan reda, nanti habis maghrib dikasih tahu lokasinya.
Nah singkat cerita, abis maghrib itu gue jalan tuh ke rumah teman si Upi ini. Di sini juga udah ada. Gue itu sempat nyasar juga bang, karena jaraknya emang dekat, cuman karena nggak ada GPS atau apa, cuman lu datang ke sini pakai patokannya rumah ini. Gue sempat nyasar juga tuh kan, sampai setengah jam. Nah pas udah sampai, gue disuruh masuk. Di situ tuh ada Upi saudara gue, ada satu cewek Ayu, yang satu lagi Agus. Nah di situ udah kita ngobrol sampai akhirnya ngomongin pendakian. Sebenarnya temennya Upi ini, si Ayu ini khawatir bang, satu gue baru banget naik gunung, dan kedua jalurnya itu yang bakal dilaluin ya Gunung Asupan ini katanya tuh gunung yang emang jarang kayak Pulau Sari atau Gunung Karang itu jarang, dan treknya itu lumayan masih dibilang vegetasinya masih cukup primbon sama semak lah, harus bawa golok juga, dan mitos-mitosnya juga banyak yang gak enak katanya di gunung itu tuh. Sempat beberapa kali ngeyakinin gua, bang lu yakin katanya mau naik ke gunung ini? Yakin, gue bilang. Ya udah beberapa kali ya, cuman ya karena emang jenuh juga kan, jadi mau nggak mau ya udah. Nah dari obrolan itu gue dikasih tahu tuh apa aja yang harus dibawa, yang terutama sih katanya yang penting mental kan, kata dia kan gitu. Ya udah. Nah pas udah obrolan kayak gitu, persiapan ngobrolin buat hari pendakian, temen gue yang Agus ini bilang ke Upi ini nih, ke saudara gue, gue buat temen ya 2 orang ya, biar lebih rame juga kan, biar lebih asik juga naik gunungnya tuh. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah tuh, akhirnya singkat cerita Upi ngasih tahu nggak harus briefing lagi atau meeting lagi. Jadi ketemunya pas hari H aja di sini gitu kan. Ya udah, singkat cerita pas hari Sabtu sekitar jam 7 atau jam 8-an itu kita semua kumpul. Pas mau berangkat, sebelum berangkatnya itu dikumpul di rumah gua. Di rumah bibi gua. Nah, udah kumpul. Nah, di sini udah mulai bikin kesel bang nih 2 orang pendaki ini. Pas datang, si Agus ini ngenalin yang satu namanya Didi, yang satu lagi namanya Rijal, cowok. Berarti di total di pendakian gue ini ada 6 orang, 5 cowok, 1 cewek yang namanya Ayu. Nah, udah kumpul pagi tuh, si saudara gue ini nyuruh, coba tolong cekin lagi, takut ada yang kurang kan, bahan-bahan barang-barang yang kurang atau logistik yang kurang bisa dibeli kan. Nah si kedua orang ini udah sombong bang, baru juga datang, belum juga ya kenal, baru cuma sebatas halo doang, udah bilang ya elah kayak pendaki pemula aja dicek mulu gitu bang. Ya gue yang ngedenger itu sih ya nggak tahu ya, maksudnya kok gue perasaan nggak punya salah apa-apa tiba-tiba sombong gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan, yang penting gue ngedaki aja sama saudara gue. Tujuan gue ngedaki Gunung Asupan tuh bukan puncak bang sebenarnya, tapi ya cuma nikmati alam aja lah. Kalau sampai puncak syukur, nggak sampai juga nggak apa-apa, karena kondisinya memang lagi musim hujan juga kan. Nah baru itu udah prepare, biarpun dia ngoceh terus, akhirnya gue jalan tuh ke Desa Sikulan. Nah Desa Sikulan ini di situ belum ada yang namanya simaksi, masih sebatas izin melalui RT setempat atau kelurahan setempat. Jadi belum ada izin khusus yang untuk naik ke gunungnya. Nah yang minta bagian izin itu yaitu saudara gua. Cuman sebelum minta izin, si Rijal ini ngomong, udah pokoknya yang jadi leader tuh gua, lu mah masih pada pemula semua kan, gua udah naik gunung tinggi-tinggi katanya, udah ya elah di gunung ini mah 1000 doang katanya, 1000 mdpl doang kan. Ya gue sih masih cuek aja bang, ya udahlah mungkin udah wataknya kayak gitu kan. Cuman tuh kedua temen gue ini, Ayu sama si Agus ini mukanya agak nggak enak gitu. Nggak enaknya mungkin karena baru kenal kok udah lancang kayak gitu, atau sombong banget sih di depan gua sama Upi ini kan. Ya udah, tapi gue cuekin aja lah. Nah dan si Rijal ini juga dia minta buat jadi leader. Jadi yang harusnya Upi yang jadi leader, dia minta nyaranin buat jadi leader. Tapi ya kata saudara gue nggak apa-apa, ya udah biarin aja suka-suka dia. Pas udah sampai minta izin sama warga setempat, sama RT setempat juga dikasih tahu tuh bang, larangan yang nggak boleh. Misalkan di situ kan habitatnya di Gunung Asupan itu habitatnya tanaman kantung semar. Dan yang kedua, kalau misalkan kita masak
nggak boleh di tempatnya. Misalkan kita masak mie di panci kecil gitu, kita nggak boleh makan itu, harus dituangin dulu ke apa, Ke wadah. ke wadah atau daun kayak piring kayak apa itu terserah, yang penting nggak boleh makan di situ. Dan yang paling umum sih ya nggak boleh ngomong sompral sih, itu udah umum di gunung mana mak. Nah udah kayak gitu, yang gue ini cuek bang, pokoknya gelagatnya tuh udah nggak enak lah. Ya pengen sih ngusir, cuman kan udah diajak juga nggak mungkin diusir kan. Jadi ya udah kata saudara gue, udah biarin aja, cuekin aja, kita mah naik aja gitu kan. Nah, kita cerita sekitar abis zuhur itu kita baru mulai pendakian tuh abis sholat zuhur dulu bang. Nah, abis sholat zuhur kita berdoa nih berempat, gua, Upi, terus Ayu sama Agus. Nah, sedangkan yang dua diajak doa bareng itu nggak mau, dia nyelonong aja. Jadi kalau Upi sih saudara gue mikirnya mungkin udah doa dalam hati kali, ya udah biarin aja lah. Cuman kan nggak enak aja. Yang gua tuh udah ngoceh-ngoceh aja temen gua, ya Allah ini kenapa sih, udah punya feeling jelek lah nih, dua orang ini udah bakalan macem-macem, takut kenapa-napa di atas kan. Ya udah nggak apa-apa, dia udah jalan duluan. Nah sebelum selesai doa, gerimis udah mulai turun bang. Nah gerimis udah mulai turun tuh, Upi nyaranin buat pakai jas hujan. Udah pakai aja, takutnya hujan di jalan tiba-tiba, mendingan pakai dari sekarang, jadi ntar nggak harus sibuk kan. Nah dimulai pendakian ini gue nggak ada kejadian aneh. Cuman kalau menurut saudara gue Upi, dia dapat bisikan bang, kata dia tuh awasin orang dua itu. Masih belum tahu siapa yang harus diawasin, cuman sebatas bisikan kayak gitu doang lah. Jalan berempat tuh, posisinya Upi paling belakang, gua, Agus, terus Ayu. Jalan tuh berempat, jalan. Nah nggak jauh dari situ, kalau menurut saudara gua, dia ngeliat satu sosok bang. Satu sosok itu nggak jelas, perawakannya sama kayak orang gitu kan, cuman agak gelap doang kata dia tuh. Cuman ngeliatin terus aja, merhatiin kita berempat gitu kan. Cuman Upi nggak sempet bilang ke semua orang atau termasuk ke gue juga, nggak bilang, takutnya khawatir kan, takut terjadi apa-apa gitu, biar nggak panik juga. Jadi udahlah jalan. Jadi seudah ngeliat menurut saudara gue ngeliat penampakan itu, nggak cerita, jadi kita lanjut jalan aja tuh. Gue sama yang kedua temen gue ini nggak ngeliat apa-apa, masih santai aja gitu kan, jalan gitu. Nah Gunung Asupan ini sebelum naik ke puncak kita harus ngambil air di bawah dulu bang. Jadi kalau di atas puncak itu nggak ada sumber mata air, jadi sebelum mau naik kita sebelumnya harus ngisi air dulu. Nah karena saudara gue punya feeling jelek, jadi udah mulai sedikit ngeh lah, mungkin dua orang ini kalau gua sama Upi nggak mungkin, kalau Agus sama si Ayu juga kan nggak mungkin, karena yang duluan itu kan jalannya Rijal sama Didi. Jadi yuk kata Upi tuh, lu duluan Gi, susulin, takutnya dia malah bablas gitu kan. Ya udah si Ayu tuh nurut kan, suruh si Upi. Udah tuh dia berdua nyusul, jalannya dia agak cepetin kan. Nah sedangkan gua sama Upi itu ngisi air dulu bang, ngisi air dulu santai gitu kan. Nah sebenarnya si Upi itu udah ngasih tahu, lu kalau ngeliat apa-apa nggak usah panik ya gitu kan. Emang kenapa? Udah pokoknya nggak usah panik. Nah Upi ini salah satu saudara gue yang memang bisa dibilang senior lah, yang nyokokin gua naik gunung juga, pengalaman pendakiannya juga ya, selain suka mendaki dia juga ilmunya banyak gitu bang. Dan kalau masalah hal gaib dia paling sensitif banget lah. Nah pas gue lagi ngisi air, dia dapat bisikan lagi bang saudara gue tuh, tolong awasin si dua orang itu lagi. Nggak nyebutin nama, cuman suruh ngawasin doang. Ya udah deh, mungkin feeling dia, benar kali ini bocah berdua, karena kan di awal jalan aja tuh orang udah sombong, takutnya di depan tuh ngelakuin hal konyol juga kan. Jadi udah ngisi air, udah tuh gue jalan lagi, jalan sekitar satu jam lebih lah, gue bisa nyusul tuh keempat temen gue itu tuh. Udah mau mulai masuk ke tanjakan yang lumayan cukup ngeselin juga. Nah pas udah itu ditungguin tuh sama mereka berempat. Cuman sebelum nyampe ke mereka berempat, gue udah diteriakin bang sama si Didi sama si Rijal ini. Ya elah jalan lama banget sih, dibilang gitu kan. Ya gue
ya emang kondisinya kan gue memang mau naik gunung tuh bukan pengen buru-buru sampai puncak bang, emang santai aja gitu kan. Lagian juga ketinggian Gunung Asepan itu nggak terlalu tinggi, cuman 1100 lebih lah. Jadi cuman perkiraan sekitar kalau kata saudara gue 5 sampai 6 jam. Kalau santai itu bisa nyampe katanya ke sana. Diteriakin kayak gitu, Upi bilang, lu jangan emosi ya. Biasalah pendaki kayak gitu mah. Iya, gue bilang nggak apa-apa. Udah sampai jalan. Nah, udah mulai nyusul. Gue sebenarnya pengen istirahat bang, cuman kata si Rijal di sini, ya lah segitu doang manja banget. Udah yuk lanjut jalan lagi aja. Kan lu kita udah bareng lagi. Udah tuh jalan. Ya udah nggak apa-apa lah. Gue masih kuat juga. Mulai nih bang jalan. Treknya. Nah, pas mulai jalan ini hujan udah mulai deres bang. Udah mulai deres, tapi dipaksain karena memang nggak bakalan kayak gunung-gunung lain lah, cuman tinggi segitu, paling 4 jam lagi juga sampai kan ke puncak. Nah, cuman pas udah mulai tanjakan, posisi gue memang agak jauh sih berjarak. Gue sama Upi itu paling belakang, jalannya mepetan, paling jarak 1-2 meter bang. Nah, sedangkan yang lain jaraknya bisa 10-20 meter, sedangkan sama yang depan juga udah jauh juga kan, tapi masih kelihatan kalau dari atas. Pas udah mulai masuk tanjakan, tiba-tiba si bocah ini teriak lagi, ayolah jalan buruan katanya, lama banget sih. Gue udah mulai kepancing nih, emosi gue udah mulai kesel nih, karena udah posisinya nanjaknya tuh begini banget bang. Dan itu bener-bener selain jalurnya kayak gini licin ditambah hujan, itu masih banyak semak. Jadi kan udah ribet banget tuh jalan kayak gitu. Udah mah perdana mendaki, dapatnya jalur hujan sama treknya nanjak banget kan. Udah gue udah kesel, gue pengen teriak tuh, cuma ditahan, jangan, ini masih di gunung, ntar kalau mau diselesain di bawah aja katanya. Oh ya udah deh. Nah pas udah kayak gitu, gue masih biarin aja gitu kan. Gue istirahat nih bang, Pi istirahat bentar ya, gue udah capek nih. Nah istirahat, posisinya tuh di tanjakan gini, ini ada pohon bang, jadi gue senderan, badan gue ngerebah ke belakang. Jadi biar gua nggak kepleset, gue senderan, kaki gua nahan begini. Nah pas udah kayak gitu, gua istirahat. Ditanyain kan, kapok nggak lu naik gunung? Enggak lah, santai lah. Gue bilang masih normal lah kayak gini mah. Cuman yang gue bikin kesel tuh bukan bikin kapok naik gunungnya bang, tapi sama bocah berdua ini gue kesel sama omongannya, ngegerutu mulu, ngoceh mulu, sombong mulu. Nah pas udah kayak gitu, tiba-tiba ada teriak bang. Ada teriakan itu, pokoknya woi buru, terus aja teriakin tuh sama itu bocah berdua. Nah nggak lama itu orang berdua teriak, tiba-tiba ada batu ngegelinding dari atas. Nggak sampai nimpa kita berenam, nggak, cuman jauh jaraknya. Gelinding, pokoknya kalau nggak salah segede galon air itu batu ngegelinding. Gue bilang, Pi itu apaan? Batu gelinding. Lah kata gue, emang ada batu? Nah si Upi baru ngasih tahu nih bang, saudara gue baru ngasih tahu, lu lihat no ke atas katanya. Pas gue lihat, itu ada sosok orang bang. Gue nggak tahu itu setan atau bukan ya, itu ada sosok orang di atas tuh yang sengaja. Gue tanya kan, gue itu apaan? Itu orang lagi, itu ada yang peringatin katanya. Hah? Peringatin apaan? Udah lu juga nanti tahu, pokoknya itu ada yang peringatin lah. Udah kita jangan lama-lama istirahat di sini, udah yuk lanjut jalan lagi. Pas mau lanjut jalan, tiba-tiba si Didi ini teriak bang, teriak kepleset, jatuh, jadi ngegelinding, nggak ngegelinding sih, kayak nyerosot gitu, mentok ke pohon. Si Ayu ini teriak, Gus, buru liatin si Didi. Nah si Agus yang ngerayap tuh nyamperin ke arah si Didi, nyangkut ke pohon, datang. Si Didi langsung teriak, keluar darah katanya. Gue yang di bawah panik, langsung naik bang tuh berdua sama si Upi kan. Cuman yang gue masih sempat belum ngeh ya, karena si Rijal itu masih santai aja gitu kan. Padahal kan itu sahabat dia, mungkin ya teman dekat dia kan. Gue yang dari bawah aja itu sampai ngerangkak naik ke atas gitu buat nyamperin. Pas gue udah sampai situ apa bang? Tuh bocah ngeprank. Dari situ tuh gue udah kesel. Gue udah pengen nampol aja itu. Kalau mungkin gua udah gelap mata, kayak gue pengen ngejorokin tuh orang deh bang. Cuman ditahan lagi. Nah di situ tuh bocah berdua itu pas tahu dia ngeprank, dia ketawa bang berdua. Si Rijal sama si Didi itu ketawa, cekikikan terus ketawa geli lah, gimana sih abis ngejalin orang gitu kan, senengnya minta ampun.
Nah, kedua orang ini ditegur nih sama si Ayu sama si Agus juga. Lu bercanda lu kelewatan ya. Ntar lu beneran kayak gitu gimana? Udah diperingatin jangan gini, jangan gini. Dari bawah juga. Udah ya lah santai aja sih. Gue udah pengalaman ini lagi-lagi sombong lagi kan. Ya udahlah. Nah, si saudara gue ini yang tahu gue udah mulai kesel. Ya udah kita jalan duluan aja. Kan gue jalan duluan tuh bang, gue sama Upi itu jalan duluan, jadi ninggalin yang 4 orang ini. Nah pas udah mulai sampai di Batu Asahan, di Gunung Asapan tuh ada kayak tempat apa ya, mungkin kayak tempat yang bisa dikenal banget lah, kayak Batu Asahan itu bentuknya batunya tuh emang kayak asahan cuman gede banget. Nah sebelum sampai situ tuh Upi sempet tanya, emosi lu udah mendingan kan? Gue bilang, iya kenapa emang? Kata dia, lu kalau di depan kalau ngeliat sesuatu jangan lu tengok ya, katanya. Hah? Emang apaan? Gue sempet nengok juga. Di depan tuh ada sosok putih bang, cewek putih, pokoknya cewek lah, rambut panjang segini, cuman nggak kelihatan, ketutupan gitu kan, lagi duduk aja di batu itu. Bilang itu apaan? Pendaki? Bukan katanya. Udah pokoknya lu jangan tengok aja, lu kalau bisa buang muka aja. Nah menurut dia itu sosok itu tuh saudara gue tuh bilang nggak apa-apa, dia cuman biasa stay doang, nggak bakalan ganggu kok, yang penting jangan lu tengok karena mukanya tuh nyeremin, kata dia kan. Nah udah sampai Batu Asahan, gue yang penasaran bang, jaraknya mungkin sekitar 5 atau 10 meteran lah. Gue nengok ke arahnya, nengok begitu, pas gue tengok gue hampir mau muntah bang, woi gitu kan. Nah pas udah kayak gitu gue bilang, pi mukanya jelek. Itu mukanya bang, ini muka nggak ada kulit, daging pun kelihatan dikit-dikit, sampai perut sini tuh nggak ada, cuman kelihatan tulang sama jeroannya. Itu gue langsung kayak mau muntah bang di situ. Ya udah gue diomelin kan, dasar goblok katanya, udah diperingatin jangan dilihat ya. Gue bilang ya gue penasaran, ya orang bisa ngeliat begitu, gue bilang kan. Gue lihat ternyata beneran setan kan. Itu ya lumayan serem juga sih. Ya udah tuh dari situ emang sosoknya tuh nggak ngapa-ngapain bang, cuman duduk doang, cuman merhatiin kita doang. Nah udah lanjut lagi, sampailah kita di tempat camp. Itu nggak jauh dari puncak, mungkin kalau tempat campnya itu sekitar 30 menitan lah. Bisa ngedirin tenda mungkin sekitar 4 atau 5 tenda di situ tuh. Nah udah sampai camp, gue langsung buka tenda sama bikin kopi itu. Udah bikin tenda langsung nyeduh kopi, karena makanan yang bawa itu Ayu sama Agus, sedangkan gue cuma bawa logistik cemilan doang sama kopi doang. Jadi ya udah nungguin mereka lah. Dan itu juga langsung sudah sampai tuh karena udah sekitar jam lewat asar lah, jam 4 lebih. Udah kita ngopi-ngopi. Sebenarnya gue sempat khawatir juga kan, sekitar jam 5:30 tuh mereka belum ada nyampe juga. Cuman Upi bilang udah santai aja, karena Upi yang tahu si Ayu sama Agus ini sering ngedaki gitu, jadi nggak terlalu khawatir, udah santai aja. Mereka semua udah lebih dari sekali atau 2 kali kok, udah istilahnya udah senior dari lu lah katanya, nggak usah takut. Oh ya udah. Nah udah kayak gitu, udah lewat maghrib, gue pasti tetap perut udah lapar bang, pengen makan gitu kan. Cuman ya nungguin mereka juga belum nyampe sampai 6:30 mereka belum datang juga bang. Gue udah khawatir lagi. Pi, mana temen lu kok belum nyampe? Udah tenang aja, ntar juga nyampe kok. Ya udah deh, masih gue diemin tuh bang. Nah pas udah mulai jam 7 hampir mau isya lah atau udah isya, gue mulai khawatir karena ya seniornya mereka tetap aja kan yang naik itu kondisinya malam, hujan juga, dan satu cewek bang. Gue takutnya kenapa-napa. Akhirnya gue bilang udahlah, gue nekat, gue bakalan jemput mereka gitu kan, biarpun kesal sama yang berdua, yang penting yang 2 ini kan baik gitu kan. Ya udah gue jemput mereka aja. Cuman Upi nyaranin lagi, udah nggak usah, santai aja. Bodo amat. Gue keluar tuh, gue pakai jas hujan, ganti baju lagi pakai jas hujan, gue ngambil senter juga, headlamp tuh bang, gue taruh, baru keluar tenda bang, tiba-tiba ada senter. Pas gue baru keluar, ketawa saudara gue. Nah kan dibilang nama yang tua, ngeyel sih lu. Ternyata yang senter yang nyoret ke gue itu mereka berempat. Kata gue kok lama banget ya, padahal setahu gue selisih gue sama mereka tuh ya kondisinya hujan, gue pun gak cepet-cepet banget gitu bang, paling ya sekitar setengah jam atau setengah jam lah, gak bakalan sampai sejam gitu. Nah udah kayak gitu si Agus juga sempat ngomel-ngomel, lu kenapa kagak nungguin sih katanya.
gue ngejar-ngejar lu berdua kok nggak kekejar. Gue bilang nggak tahu, orang gue juga jalan santai kok. Ya udah, singkat cerita gue bantuin mereka tuh bikin tenda. Nah sedangkan jadi gue bikin tuh 3 tenda bang, tenda gua, terus tenda Ayu sama Agus, sama si bocah berdua ini nih, Rijal sama si Didi ini. Posisinya nggak berhadapan-hadapan, nyamping. Nah si Rijal Didi ini agak jauhan dikit lah, beda berapa meter doang. Nah udah bikin tenda, mereka udah ganti baju, gue juga ngambil logistik kan, gue sama Upi yang masak tuh. Udah masak, gue manggil nih. Nah pas udah itu tuh hujan udah mulai agak gerimis-gerimis doang lah. Gue manggil nih mereka berempat. Gue bilang, makan nih udah mateng nih. Sekitar jam 8-an lah. Jam 8-an lebih itu udah mateng semua masakan. Gue udah siapin 6 wadah gitu kan, tinggal bagiin. Yang ternyata yang datang tuh cuman si Agus sama si Ayu doang. Pas udah masuk gue tanyain, mana tuh bocah berdua? Udah biarin aja, mereka udah masak sendiri. Ya udahlah, syukurlah, gue bilang gak ada tuh bocah. Enak juga kan. Nah pas lagi makan tuh sebenarnya sempat gue tanyain, Gus, lu ngeliat nggak di batu asuhan tadi? Apaan? Gue sempat ditegur juga karena gue awam gitu bang ya. Katanya, lu kalau di naik gunung nggak boleh cerita kayak gitu. Sedangkan saudara gue Upi ketawa-ketawa aja kan ngedengar kayak gitu. Ya karena gue nggak tahu juga kan. Nah menurut penuturan si kedua orang ini tuh pas sudah turun tuh bang. Jadi mereka lama tuh di keril bocah berdua ini ada yang ngegendong bang. Jadi posisinya kan dari udah gua tinggalin tuh, jadi si Rijal, si Didi itu posisinya ada di depan, sedangkan si Agus sama Ayu itu belakangan. Nah pas ngelewatin batu asahan, si cewek itu tuh ternyata nemplok, jadi jalannya lama. Nah sedangkan bocah berdua ini tuh ya bingung mau ngusir gimana gitu kan. Itu tuh makanya jalannya agak lama bang, baru jalan bentaran istirahat, jalan bentaran istirahat. Padahal mereka berdua tahu ada yang ngikutin, cuman nggak berani ngomong, nggak berani ngungkapin ya karena takut juga kan. Dan bingung juga ngusirnya gimana kalau nggak punya ilmu di bidang hal kayak gitu. Ya bingung juga bang, mau baca surat apa juga ya tetap aja akan ngikutin juga kan. Jadi ya udah deh, nggak tahu kenapa tiba-tiba mau sampai tenda, kata dia itu sosok tiba-tiba loncat kabur nggak tahu kemana katanya gitu. Makanya yang bikin perjalanan mereka tuh lama. Nah udah makan kayak gitu, tiba-tiba nih kan udah makan, terus bikin kopi lagi kan, ngobrol-ngobrol lah, nggak ngobrolin yang gaib-gaib di gunung itu, ngobrol kemana-mana gitu kan. Tiba-tiba ada orang lari bang. Nah yang lari itu ternyata si Didi masuk nerobos ke dalam tenda gua, langsung ngumpet di belakang si Agus. Itu sampai numpain 2 kopi gua sama si Agus tuh, karena posisi lagi ngopi kan berempat tuh, udah makan tuh. Dia bilang, tolong gua ada ngeliat setan digangguin di tenda, kata dia. Gua kan mikirnya takutnya dia ngeprank lagi bang. Jadi udahlah bodo amat. Nah udah pikiran kayak gitu, tiba-tiba si Rijal ini teriak juga, tolong. Pokoknya dia tetap stay di tenda, nggak lari kayak si Didi ini. Jadi diem aja di tenda. Nah gue ngeliat, kayaknya dia beneran deh. Gue sempet ngelirik Upi, kayaknya beneran kali ya. Nah si Upi langsung jalan bang, langsung jalan ke tenda, nggak ngomong dulu ada apa. Kelihatannya sih emang beneran ngeliat setan kan gitu. Ya udah deh, jalanlah si Upi ke tenda si Rijal sama si Didi ini. Pas udah sampai di tenda, nih si Upi tuh belum ngomong bang. Tiba-tiba si Rijal ngomel-ngomel si Upi, dasar ya lu bocah berdua nggak tahu diri, lu naik gunung pada bawa jimat kan. Upi bingung kan, dituduh nggak jelas, udah naik gunung sama bocah sombong, tiba-tiba dituduh gitu. Ya melongo aja begini. Nah ngedengar yang si Upi ini diomelin, ya gue pengen tahu dong. Ya udah gue datang juga bang ke tenda si Rijal ini. Pas gue udah datang, itu makian ternyata ditujunya buat gue. Nih si brengsek nih katanya, lu kan yang bawa jimat. Lah gue tambah bingung kan, pelongo. Nah udah nuduh gue macem-macem, nyaci gue macem-macem. Itu bang, tangannya udah ngepel gini bang, mau nonjok gue. Udah mau ditonjokin, cuman refleks Upi nangkis diginiin sama dia. Lu apa-apaan lu sama saudara gue kayak gini? Lu dari awal, dari mulai mau berangkat aja lu udah gue sabarin ya, kata Upi. Lu apalagi berani macem-macem sama saudara gue, perhitungannya ntar lu di bawah. Tapi saudara lu gini-gini ya. Nah keributan itu gue bener-bener nggak tahu bang. Ya kesel sih ada, mau ditampol, cuman kan gue bingung gue disalahin apa. Upi percaya ya iyalah, masa gue bawa jimat sih, orang gue diajak mendaki aja sama Upi kan gitu. Nah dari
berantemnya gua ini, si Ayu dateng tuh. Lu jangan macem-macem. Lu mulai dari awal aja ngomong udah sembarangan, udah nuduh udah berani sombra, udah sombong. Lu nggak tahu kan siapa Upi, dia bilang gini-gini. Udah lu cewek, bisa apa sih, diam aja nih urusan laki. Nah, Upi udah mulai kepancing bang, tangannya udah mulai ngepel lagi. Gue ngeliat, wah, gue bilang nggak beres nih. Bisa berantem di gunung, gue bilang, bukannya digangguin setan, yang gue bilang yang ada cacat malah berantem di sini kan. Udah Pi, ayo berangkat ke tenda lah. Gue langsung tarik bang, gue ininya, udah yuk berangkat. Gue balik lagi ke tenda, udah biarin. Itu bocah masih ngoceh-ngoceh aja bang. Itu diomelin juga sama si Ayu kan. Si Ayu pas gue udah jalan, si Ayu pun akhirnya ikut ninggalin kan. Udah jalan pas masuk ke tenda lagi, si Upi bilang bawa tuh si Didi ke tenda lagi, gue suruh tidur sama mereka aja. Nah, maksud Upi nyuruh tuh takutnya mereka berbuat macem-macem bang. Takutnya mereka berbuat macam-macam, jadi disuruh. Pas mau keluar tenda, si Didi ini ngoceh, sempat ngedumel juga, cuman kedengeran. Bocah sialan. Upi udah mau bangun lagi, gue tahan. Udah mendingan lu sholat deh, daripada berantem. Gue bilang mendingan sholat. Nah, menurut si Upi, alasannya kenapa mereka pas berdua itu diganggu, mereka makan tuh nggak dialasin lagi bang. Jadi pas masuk tuh gue nggak ngeh kan, gue juga nggak ngeh. Pas masuk kata si Upi tuh, si makanannya itu emang dipanci lagi makan begini. Dan yang dilihat Upi itu sebenarnya bukan nasi bang, tapi belatung. Bukan mie atau ini, tapi belatung yang dimakan. Tapi Upi nggak bilang, karena takut diisinya. Ya mereka yang lebih tahu lah, biarin aja lah. Jadi ya udah biarin aja selama masih nggak terlalu terjadi apa-apa kan. Udah. Nah pas udah itu Upi udah sholat juga kan, gue bilang, tapi jangan Pi, mendingan kalau mau diselesain ntar dah dibawa kita perhitungan, berantem dah sekalian berdua dah kan gitu. Cuman lagi-lagi si Ayu bilang, peringatin, tolong ya jangan sampai masalahnya dibawa ke bawah. Dia bilang kalau udah dibawa udahlah, anggap aja lu apes ketemu pendaki 2 orang kayak begini. Ya udah deh, karena yang minta cewek juga dan yang ngajak juga kan temennya si Ayu juga kan. Ya udah deh, nggak apa-apa, tenang juga, gue bilang santai aja, nggak bakalan kejadian kayak gitu. Sekitar jam mata udah mulai ngantuk bang. Itu kan nggak bisa bikin api unggun kecil juga kan, kondisi masih hujan gitu kan, masih gerimis kecil. Akhirnya gua, Upi sama si Ayu tuh tidur satu tenda. Dan sedangkan satu tenda itu dipakai buat naro keril, buat barang-barang lain lah. Nah sedangkan si Agus, si Rijal sama si Didi ini tidur satu tenda. Nah mungkin karena faktor capek kali bang ya, sama mental juga ngadepin pendaki kayak begitu. Si Upi sama si Ayu ini udah tidur duluan pulas. Gue juga ngantuk, cuman mata gue nggak bisa merem gitu kan. Pas udah gue mau nyoba merem, tiba-tiba ada yang jalan bang. Kosrak itu jalan. Pertama gue masih diemin aja, mungkin salah dengar kali atau gue ngedengarnya. Jalan, tiba-tiba ada yang nangis bang. Itu nangisnya tuh sedih banget. Aduh, dalam hati gue, wah ini mah udah bukan manusia lagi sih, ini mah udah pasti setan, gue bilang. Cuman gue masih diemin aja. Sempet suaranya tuh stay di dekat tenda gue bang. Gue bilang gue mau keluar tapi takut, tapi ntar aku bilangin dulu. Gue bangun, Pipi bangun. Itu bocah kagak bangun. Ya udahlah, gue diem aja nih, gue diem. Nah tiba-tiba jalan lagi bang, jalan. Suaranya emang masih nangis tapi agak sedikitnya jauh. Gue yang nggak bisa tidur dan penasaran, gue buka tenda sedikit bang. Dari tenda ke resleting itu gue buka. Gue intip, apaan tuh putih-putih? Kayak sosok kuntilanak yang ketemu di batu asan itu bang. Tapi posisinya lagi ngadep ke si tenda si Rijal sama si Didi nih yang bertiga itu teman gue. Aduh, gue bilang, gue buka tuh, gue beraniin. Wah, kayaknya lagi nakut-nakutin bocah bertiga nih. Gue perhatiin aja. Dalam hati gue sebenarnya senang, mampus lu. Emang sih gue takut bang, cuman kan karena gue kesel sama bocah berdua ini, gue lebih seneng kesiksa bocah berdua itu kan. Gue terus gue lihat, perhatiin. Nah, nggak tahu kenapa itu sosok tiba-tiba nengok ke gue bang, nengok begini. Anjing, gue bilang, gue langsung tutup tenda, langsung gue cabut, gue ngeringkuk aja. Sebelum ngeringkuk, tiba-tiba itu sosok udah ada di kakinya si Ayu bang. Posisinya begini bang, ngeliatin begini. Anjing, gue bilang, ya Allah. Gue langsung gemeteran, Pipi bangun. Si Upi langsung ngomong,
Udah biarin aja, itu mah cuma numpang duduk doang, udah lu tidur aja mendingan, kata dia. Katanya itu mah nggak bakal ganggu, lu mah gangguin sebelah paling, katanya. Udah lu tidur aja, katanya, nggak apa-apa kah, nggak bakalan macem-macemin lu, kalau macem-macemin lu gue yang tanggung jawab, kata Upi. Udah deh, gue sampai tutup ngadep berbalik arah gitu kan, gue tidur tuh. Nah sedangkan menurut Upi ini, gue nggak tahu ya benar atau enggak, tapi ini menurut cerita Upi, si Upi itu sebenarnya nggak tidur bang. Jadi kondisinya dia pas gue bilang mereka tidur tuh katanya dia nggak tidur, dia sempat kayak kebangun, cuman dia ngelihat dia beneran tidur, tapi dia juga bangun, posisi duduk gini, dia ngeliat, lah kok gue tidur, katanya, tapi gue bangun gitu bang. Nah pas dari situ dia mulai kedengaran bisikan, lu lihat tenda temen lu, nggak tahu tuh bisikan dari mana, pokoknya disuruh ngeliat aja tenda yang sebelah itu. Dia yang bingung, dia keluar tenda, katanya dia keluar tenda tuh bisa nembus. Pas dia keluar tenda, ternyata itu yang gua alamin, gua ngeliat kuntilanak, dia juga ngeliat kuntilanak itu lagi jalan. Dia yang emang nggak takut sama kayak gituan bang. Lah masa gua keluar tenda cuma disuruh ngeliat ginian doang, dia bilang kan. Nggak, disuruh jalan lagi. Masuklah dia ke tenda ke si Rijal sama si Didi ini yang ada Agusnya. Ternyata pas masuk itu si Rijal tuh posisi lagi duduk bang, lagi duduk sila katanya. Dia sambil nggak tahu komat kamit baca apalah. Nah pas lagi kayak gitu, ada yang bisikin lagi ke saudara gua, katanya itu orang lagi nyari barang. Jadi kayak nyari pusaka di situ lah, gua nggak tahu lah apa gitu kan. Nah si kuntilanak itu ternyata emang sengaja buat ngegangguin tuh bocah gitu bang. Ya si Rijal mah biasa-biasa aja, sedangkan si Agus itu ketakutan bang. Si Agus itu ketakutan. Nah, si Agus ketakutan tuh ya karena deket banget suaranya di kuping dia, kata si Agus juga emang deket banget. Dia pengen coba lari ke tenda gua gitu buat pindah. Pas dia buka ternyata kuntilanaknya ada depan dia, bang. Jadi dia ngurungin lah, ya udahlah, mendingan gua di dalam tenda sini aja. Jadi menurut si Agus tuh si Rijal tuh tetap duduk aja pokoknya. Wirid, nggak tahu baca apa lah, komat kamit gitu kan. Pas udah kayak gitu, ya udah kan tahu. Nah si Upi ini sempat ada bisikan, kata si, nggak tahu bisikan ini masih belum tahu, kata Upi juga, kata si bisikan ini tuh, kalau misalkan terjadi apa-apa sama nih bocah berdua, mungkin si Agus si Didi sama si Rijal ya, lu jangan tolongin, biarin dia dapat hukumannya, katanya gitu kan, diperingatin. Yang penting lu tahu kenapa alasannya lu diganggu di gunung ini, kata yang bisikan itu tuh. Nah singkat cerita, udah ngedenger bisikan itu, saudara gue cabut dari tenda itu kan. Ya masih ngeliat kondisi kayak gitu, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, cabut lagi ke tenda. Kuntilanak itu masih ada bang, dan si Upi ngeliat gue ngintip si kuntilanak itu. Mungkin karena Upi juga bingung ya apa yang terjadi sama dia, tiba-tiba dia ngambil, pas mau masuk tenda lagi, dia ngambil batu, dilemparin tuh batu ke kuntilanak. Nah si kuntilanak itu tiba-tiba nengok gua, mungkin yang di pikiran si kuntilanak itu gua kali yang lempar, padahal sosok si Upi ini gua juga nggak tahu, emang gua nggak bisa ngeliat si Upi bang, kata si Upi itu. Nah pas udah mau masuk, dia dapat lagi bisikan, buruan cepat masuk raga lu, keburu ada yang masuk ntar, katanya. Nah pas kuntilanak itu, pas gua tutup kan, gua tutup setting, ternyata si kuntilanak itu katanya terbang pindah ke sini. Cuman kalau menurut penglihatan si Upi, terbang pas mau masuk tenda gua, Upi sempet nengok di sana ada sosok buta bang, raksasa, pokoknya gede banget, katanya itu yang bakal masuk ke raga si Upi itu. Nah pas karena udah ngeliat panik kayak gitu, buru-buru lah dia, pokoknya ya dia posisi kayak tidur lagi aja plek gitu. Dia juga katanya mikir, ini gua kenapa ya, katanya. Ya udah deh, ntar gue tanya lah sama orang-orang yang ngerti kayak begitu kan kalau udah turun, kata dia. Ya udah, yang penting gue tahu kelakuan mereka berdua ini nih. Yang sebenarnya yang baru tahu tuh kelakuan si Rijal ini kan, sedangkan si Didi kan ya cuma sebatas ngomongnya sompral dan songong doang kan bang gitu. Nah singkat cerita, sekitar jam 5 gue bangun. Cuman sebelum bangun, Upi ini karena ngalamin kejadian semalam tuh bang, diceritain lah ke mereka berdua, tapi tanpa pengetahuan yang lain. Lu kalau di gunung jangan macam-macam, lemah lembut gitu kan, pokoknya jangan ngelakuin hal aneh. Gua udah diperingatin sama penghuni sini lah, katanya.
kalau lu macam-macam lu kemungkinan berdua lu nggak bakal bisa turun katanya, dan bisa ngebayan yang lain juga. Udah santai aja lu, nggak usah so alim atau so bener lah, udah pokoknya ini tanggung jawab gua. Ya udah kan udah diperingatin gitu, yang penting udah dikasih tahu kata UP juga. Ya udahlah, baru bangunin gua bang. Ya udah di situ makan. Nah UP tuh bangunin gua tuh sebenarnya ngajakin mau muncak nggak lu. Gua bilang males lah, kondisi hujan becek, dan katanya juga jalurnya juga biarpun cuman setengah jam katanya juga itu bang apa sedikit ya susah lah kalau posisi becek kan ya naik ke puncak. Gue bilang nggak usah, cuman UPI maksa karena pas itu emang cerah nggak hujan kan, cuman kondisinya aja yang becek. Pas sudah mau naik gue bilang ya udahlah nggak apa-apa lah, tapi bentaran aja ya. Gue bilang udah itu turun lagi aja takut hujan juga. Ya udah beres-beres udah makan juga, akhirnya gue naik. Gue sempet tanya kok itu bocah berdua kagak ikut. Udah biarin aja, mereka kecapean kali kata yang lain juga. Nggak sempet ngomong yang lain, nggak nolak gitu kan. Kecapean kali, udah biarin aja. Nah selama perjalanan itu gue dikasih tahu tuh bang tanaman yang namanya kantung semar. Gue juga baru tahu tuh karena itu kan pertama. Oh kayak gini ya, gue bilang bentuknya. Oh ya udah deh, gue sebatas tahu doang kan. Udah naik ke puncak sekitar 1 jam di puncak, gue turun lagi. Cuman ya numpang ngopi sama foto-foto dikit lah, turun lagi. Baru pertengahan mau turun dari puncak, gue ketemu sama bocah ini berdua. Pas ketemu ditegor kan sama si Ayo, Gus, lu kemana lu? Kata mereka berdua, gue baru mau nyusulin lu semua katanya ke puncak. Lah tadi katanya nggak mau ikut kan? Enggak, gue gabut aja katanya di sono. Cuman posisinya gue ngeliat kalau orang mau muncak kan ya emang mau muncak aja gitu bang jalan. Cuman kayak orang panik gitu bang ngeliat kondisi, dan kayak ada barang yang diumpetin gini kan, usul-usulan aja ngumpetin barang. Gue nggak tahu itu barang apa. Ya udah kata dia, ya udah lu kalau mau muncak, kata si Ayu sama si Agus ini, lu kalau mau muncak ini aja, jangan lama-lama, ntar kita tunggu, kita langsung buru-buru pulang lah. Kata si Ayu, gue udah punya feeling jelek ini di gunung ini, katanya kita langsung cabut aja deh daripada ntar hujan lagi. Padahal itu kondisinya emang cerah bang, ada matahari juga kan gitu kan, gue sempat ngeliat istilah matahari juga kan di atas. Nah ya udah, dia bilang gue nggak jadi deh, gue langsung turun juga. Dia bilang lu udah pada turun, ya udah gue ikut turun lah. Lu kalau mau ke puncak nggak apa-apa, lagian juga cerah kan. Nggak beneran, cuman tuh orang berdua katanya milih jalan belakangan, nggak tahu mau ngapain, pokoknya yang penting lu berempat turun, ntar gue nyusul deh kata dia gitu kan. Ya udah, gue nggak punya feeling apa-apa juga, sedangkan Upi memang ada feeling, wah ini bocah udah macem-macem nih kata dia. Cuman ya udahlah, gue turun tuh ke bawah. Kita udah prepare, udah packing semua, udah mau beres-beres, pokoknya udah siap mau berangkat. Bocah berdua juga itu udah turun, udah siap-siap mau berangkat turun. Tiba-tiba turun hujan deras, aja bang. Pas hujan deras, kabut tiba-tiba muncul. Semua kabut muncul. Aduh, gue langsung bilang, itu apa? Flysheet buat neduh kan, dibikinlah flysheet buat neduh. Di situ rundingan tuh bang. Ini mau gimana? Mau stay apa gimana? Karena kondisinya hujan. Itu hujannya nggak kayak kemarin bang. Kalau kemarin masih bisa maksain buat naik, dan kondisi kan kalau naik kan enak, kalau turun kan lebih ribet bang kalau jalurnya hujan kan, nggak ada tumbuhan juga. Udah gini aja, pokoknya tunggu hujan reda atau agak reda gerimis lah, baru kita turun. Nah sedangkan si kedua orang ini maksa, nggak, pokoknya kalau hujan kita tunggu estimasi 1 jam, reda nggak reda pokoknya kita bakalan turun. Nah sedangkan yang berempat, gua, Upi, Ayu, Agus itu nggak setuju bang, karena ya mau seniornya lu kondisi kayak gitu mah nggak mungkin, kata Upi juga. Udah pokoknya stay aja. Ya udah dah, stay sejam gitu. Nah si Upi sempat ngeliat bang, ngeliat ada sekelebatan. Gue juga ngeliat si sekelebatan doang, pokoknya nggak tahu dah, pokoknya itu di kabut sekelebatan aja gini, gitu. Gue sempat ngeliat. Upi juga kayak paham gitu, udah biarin aja. Ya udah deh, gue biarin aja kan. Nah setelah 1 jam nih bang, ya udah akhirnya diputusin lah buat ngedirin 1 tenda. Cuman sebelum ngedirin itu, yang bocah berdua tiba-tiba jalan ke depan. Udah pokoknya gue cabut duluan, gue tunggu di bawah, gue mau langsung pulang, gue ada urusan. Si Ayu udah sempat nahan nih bang, ya lu jangan macam-macam ya, lu kalau nggak sampai bawah aja tetap aja yang berempat yang bakalan ke bawah-bawah. Udah apa, naik bareng-bareng, turun bareng-bareng, kata si Ayu tuh. Udah pokoknya santai aja, nggak bakalan jadi tanggung jawab lu bang. Sekitar 10 meter itu udah mulai jalan mau turun kayak gini, tiba-tiba itu orang berdua diem, dampingan gini.
Gue sempat bingung, itu bocah pada saling tanya lah, itu kenapa. Nah si Ayu ini bilang, Ge, coba lu periksa Ki, takutnya mereka ngeliat hal-hal, karena emang di feeling kita berempat udah jelek banget bang. Mungkin dia ngeliat sosok kuntilanak atau apalah, gue nggak tahu. Coba periksa Ki. Nah pas gue mau periksa, sebelum gue jalan, ada sekelebatan, pokoknya kayak sekelebatan gitu, nabrak si Didi. Plus itu si Didi nggak teriak nggak apa, jatuh kubrak kayak pingsan, gelinding ke bawah. Gue langsung lari. Pas gue kejar ternyata nggak ada bang. Gue nggak tahu karena posisinya kabutnya itu bener-bener tebal bang. Itu bener-bener tebal banget, jarak pandang aja 1 meter atau 2 meter lah. Ya gue bisa ngeliat si Didi emang, satu kan carry-nya tuh berwarna jadi kan agak kelihatan kan. Itu pas, tapi kalau pas si Didi gelinding itu nggak kelihatan ke bawah. Gue nggak tahu jurang, nggak tahu apa gitu kan. Akhirnya gue teriak, Pi, tolongin Pi. Gue sempat mau ngejar, gue juga sempat kepleset tuh bang, hampir mau jatuh juga sama kayak si Didi. Cuman keburu ketahan sama pohon, hampir mau ngegeledak juga kepala gue.